Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Fernando dengan NPM 2313041069, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Lumayan baik. Oke. Hari ini tanggal berapa ya? Ada yang tahu tanggal berapa hari ini? Tanggal 3 ya? Tanggal 3 bulan 10 waktu 9 ya. Kelihatan dikit ya? 2025 Bapak. Oke. Sebelum kita mulai, hari ini siapa yang nggak masuk? Ini Bapak masuk semua. Masuk semua. Ya. Coba Bapak absen dulu. Baik Pak. Email Adit, Novita, Adit. Elma, Adit. Nuriana. Adit. Oke. Oke semua ya. Iya Pak. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita adain games dulu. Wow, games apa tuh Bapak? Games apa? Sebelum kita mulai games, boleh berdiri dulu teman-teman. Boleh. Semua. Jadi gamesnya itu ada eja kata. Sampai ke Dan bayang dulu apa itu eja kata. Jadi misal Bapak kasih tahu satu kata misal desentralisasi. Jadi anak-anak semua eja, misal dari email D, kita E, S, E, itu ya, paham ya? Oke, nanti yang salah kita kasih hukuman. Oke? Hukumannya nanti. Sekarang Bapak pengen kalian eja kata mempertanggungjawabkan. Oke, bisa ya mempertanggungjawabkan. Dimulai dari Novita. Sekali lagi kita dua orang yang kita kena hukuman. Kata yang kedua untuk eja kata itu mempertahankan. Ingat, mempertahankan. Kita coba sekali lagi ya. Oke. Kita mulai dari email. Woi. Bisa semua sampai dari kata yang susah harusnya ya. Apa ya? Metamorfosis. Mudah ya? Apa aja salahnya mudah. Oke, kita coba nanya dulu dari Yana. Coba. Oke, jadi kalau kita lihat ya, untuk punishment-nya ini kalian harus mimpin tepuk pagi, bukan tepuk kita harus semangat. Jadi kita kalau Bapak bilang pagi, selamat pagi. Tapi kalian yang mimpin. Coba kita simulasi dulu kalian ya. Selamat pagi. Bisa ya. Kalian mimpin Nuriana sama Elma. Coba 1, 2, 3. Selamat pagi.
duduk lagi. Oke, sip. Kalian semua pagi ini, semoga yang belum sarapan, yang masih ngantuk tadi bisa semangat lagi untuk belajar bahasa Indonesia sama Bapak ya. Ya, udah Bapak. Oke, Bapak siapin dulu untuk materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Belum ya. Oke, kita. Nah, ini Bapak izin berdiri ya. Iya, udah Bapak. Jadi kita hari ini bakal belajar mengenai teks persuasi. Sebelum kita masuk ke teks persuasi, di minggu sebelumnya kita udah belajar mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi ya. Siapa yang masih ingat pengertian teks deskripsi itu apa? Boleh angkat tangannya. Siapa? Saya. Silakan, Alma. Deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu Bapak. Oke. Kata Elma, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu. Ada lagi yang mau berpendapat mengenai teks deskripsi? Sama Bapak pendapatnya. Sama kayak Elma. Ya. Oke, boleh. Berarti masih ingat ya dikit itu mengenai teks deskripsi. Jadi kurang lebih apa yang disampaikan oleh Elma itu benar mengenai teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu benda untuk menyampaikannya untuk diketahui oleh pembaca itu dengan jelas, untuk digambarkan lebih jelas dengan sebuah teks tersebut. Gitu ya, berarti masuk akal ya untuk materi minggu lalu. Makasih Bapak. Oke, untuk materi hari ini yaitu mengenai teks persuasi. Ada yang pernah dengar teks persuasi itu apa? Pernah. Pernah? Ya. Di mana pernah dengar? Teks persuasi itu teks yang mengajak kan Pak, kayak membujuk. Membujuk, Ya. mengajak. Benar. Ada lagi? Pendapat yang lain? Apa? Luli? Mempengaruhi juga ya Pak. Jadi benar semuanya. Oke, mungkin kita lanjut ke definisinya. Boleh tolong Lili dibacain apa definisinya? Boleh Pak. Oke. Definisi teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau rujukan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Oke, terima kasih Nuriana, Lili. Jadi jelas ya untuk definisi teks persuasi itu dia teks yang berisi ajakan atau bujukan sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Novita, oleh Nuriana itu untuk mempengaruhi atau memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai apa yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Jadi misal teksnya itu mengajak kita untuk main bola agar kita hidup lebih sehat. Nah, jadi teksnya itu bersifatnya mengajak. Itu definisi dari teks persuasi. Paham? Oke. Nah, untuk tujuannya kurang lebih sama seperti definisinya. Jadi tujuan utama teks persuasi itu adalah untuk membujuk pembacanya agar mereka itu setuju dengan pendapat yang ada di teks tersebut serta melakukan tindakan yang diinginkan. Jadi misalnya teksnya tadi mengajak kita untuk hidup sehat, berarti secara tidak langsung teksnya itu kita harus sebagai pembaca harus melakukan hidup sehat gitu dengan cara kita tadi berolahraga seperti itu. Paham ya untuk tujuan? Oke. Oh iya, sembari Bapak menjelaskan boleh sambil dicatat ya, ya. Boleh Bapak. Nah, untuk ciri-ciri teks persuasi boleh dicatat dulu, detik ya. Ciri-ciri teks persuasi. Iya Bapak, itu sudah Bapak. Ciri-cirinya sudah. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Ciri-ciri teks persuasi itu adalah menggunakan bahasa yang meyakinkan dan mengandung ajakan untuk memengaruhi pembaca agar melaksanakan tindakan yang diinginkan. Jadi intinya teks persuasi ini harus mengandung ajakan, harus mengandung rujukan, karena itu seperti karakternya dari teks persuasi itu sendiri. Karena kan teks persuasi ini sifatnya itu untuk mempengaruhi tadi yang dijelaskan.
oleh yang sesuai pendapat oleh kita dan yang tadi bahwa teksnya itu untuk mengaruhi agar tindakannya itu dilakukan oleh pembaca. Jadi kalau dia tidak memiliki ciri-ciri seperti ini, bisa dibilang teks tersebut bukan salah satu teks persuasi. Benar sekali. Boleh nanya Pak? Boleh. Kalau teks persuasi ini bisa nggak dipakai buat iklan? Dipakai buat sama-sama iklan. mengajak. Iya. Itu bisa nggak? Oke, dalam iklan sebenarnya itu merupakan salah satu contoh juga dari teks persuasi karena di iklan tersebut kan terdapat slogan-slogan yang berisi ajakan gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman atau anak-anak sekalian sudah lumrah gitu, sudah mengetahui apa itu teks persuasi. Jadi salah satu contoh dari teks persuasi itu ya tadi teks iklan, slogan yang mengajak-ngajak, baliho, banner, poster, semua itu jika dia mengandung kalimat-kalimat yang berisi ajakan yang membujuk agar pembaca itu melakukan tindakan, itu bisa dikategorikan sebagai teks persuasi. Bagus untuk Nurliana pertanyaannya. Nah, selanjutnya adapun struktur teks persuasi. Nah, dari teks persuasi ini ada 4 strukturnya. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Nah, untuk pengenalan isu biasanya di teks persuasi ini di kalimat atau paragraf awalnya itu dikenalkan terlebih dahulu teks-teks apa. Kalimat-kalimatnya itu mengangkat mengenai isu apa, itu dikenalkan di pengenalan isu di paragraf yang pertama. Selanjutnya ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi kalimat-kalimat fakta yang mendukung dari pengenalan isu sebelumnya. Jadi misalnya isunya mengangkatnya tentang kesehatan tadi kan, jadi disampaikan argumen-argumen faktanya itu bahwa misal di kesehatan di Indonesia ini masih banyak orang yang obesitas. Nah, itu disampaikan pada tahun berapa Indonesia ini mengalami obesitas orang-orangnya. Nah, itu disampaikan di rangkaian argumen. Lalu struktur di yang ketiga ada pernyataan ajakan. Di pernyataan ajakan ini setelah disampaikan fakta-fakta mengenai judul kesehatan tadi, itu disampaikan pernyataan ajakan agar kita melakukan sebuah tindakan, agar kita tidak bertentangan dengan rangkaian argumen tadi, agar kita melaksanakan ajakan yang ada di teks persuasi ini. Bisa dengan ayo, kalimatnya bisa disebutkan dengan ayo kita hidup sehat, mari kita olahraga, seperti itu. Lalu di struktur yang keempat ini ada penegasan kembali. Pada penegasan kembali ini biasanya ditegaskan kembali mengenai paragraf sebelum-sebelumnya, karena di paragraf sebelumnya itu dikenalkan isu, dikenalkan argumen-argumennya, diajak juga. Nah, di penegasan kembali ini ditegaskan kembali untuk kita melakukan tindakan apa yang ingin disampaikan dari teks tersebut. Jadi di penegasan kembali ini seperti kalimat penutupnya seperti bisa dicontohkan di demikianlah, maka dari itu, seperti itu untuk contoh-contoh kalimatnya itu merupakan salah satu penutup dari struktur teks persuasi. Sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah paham? Paham ya? Catat dulu ya Pak ya. Silakan untuk dicatat dari struktur teks persuasi tadi. Lalu ada 4, yaitu pengenalan isunya, ada rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Untuk teks iklan itu salah satu contoh sederhananya dari teks persuasi, ya. Untuk strukturnya yang ada di 4 ini. Sudah nggak Pak? Sudah Bapak, sudah dicatat. Oke, sudah. Nanti
lanjut ke kesimpulan. Kira-kira dari materi-materi yang udah kita bahas tadi, materi yang udah kita pelajari sama-sama tadi, apa nih yang udah anak-anak tangkap atau sudah anak pahami mengenai teks persuasi, mulai dari pengertian, ciri-cirinya, strukturnya, dan apa yang ingin teman-teman sampaikan boleh disampaikan di sini. Saya mau. Silakan, boleh. Kalau teks persuasi ini yang tadi sudah dijelaskan sama Bapak itu, kalau persuasi itu berarti teks yang mengajak pada pembaca, kayak misalnya ada di iklan, di slogan, di poster, itu kalau ada kata-kata yang mengajak, misalnya ayo beli, ayo pakai ini, gitu. Nah itu berarti termasuk teks persuasi gitu Pak. Oke, ada lagi silakan Alma. Saya Bapak, dari yang dijelaskan sama Bapak tadi, saya tahu kalau struktur teks persuasi itu ada 4 Kak. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga ada pernyataan ajakan, dan yang keempat ada penegasan kembali Bapak. Oke, betul. Ada lagi? Saya Bapak. Silakan email. Bapak isi bertanya. Oh, boleh bertanya. Itu termasuk juga dalam persuasi. Open recruitment itu berarti sebuah teks persuasi atau bukan gitu ya? Nah, dalam poster open recruitment itu kan berisi kalimat-kalimat yang mengajak juga kan, seperti ayo daftarkan segera, ayo segera daftar sebelum ditutup rangkaian waktunya dari tanggal sekian sampai sekian bukan, sampai sekian wawancara, itu berisi kalimat-kalimat yang mencirikan sebuah teks persuasi. Jadi bisa dikatakan dalam poster atau desain open recruitment itu salah satu teks persuasi. Ya, jadi itu ya email untuk open recruitment berarti merupakan salah satu teks persuasi. Oke, baik, bagus untuk email. Pertanyaannya silakan jika kita tadi. Baik, saya izin menyampaikan pendapat saya ya Pak, dan kesimpulan dari teman-teman juga. Jadi persuasi itu adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melaksanakan atau mempengaruhi apa yang disampaikan di dalam sebuah poster, iklan dan sebagainya itu Pak. Nah, untuk ciri-ciri dalam teks persuasi itu menggunakan bahasa yang meyakinkan dan membantu membacakan. Lalu untuk struktur teks persuasi itu tadi ada 4 ya Bapak? Ya, pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Sekian Bapak. Oke, jadi untuk materi hari ini anak-anak semua sudah paham ya mengenai teks persuasi, pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya dan lain sebagainya. Berarti semuanya harapannya bisa diingat di kepalanya sampai kapanpun itu. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup untuk materi pada hari ini, minggu depan kita bakal ketemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia mengenai materi yang berisi teks yang berisi langkah-langkah. Kira-kira teks apa itu? Jadi teman-teman, anak-anak semua bisa cari tahu dimanapun itu, di internet, ditanya dengan orang tuanya, atau di televisi atau dimanapun itu, bebas untuk bertanya ke teman-teman punya ada yang punya sepupu atau teman di sekolah lain, boleh ditanya apa itu teks yang berisi langkah-langkah. Nanti minggu depan akan Bapak tanya siapa yang udah mencatat apa itu teks yang berisi langkah-langkah tersebut. Paham? Oke, kalau paham, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak cukupkan untuk materinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
permisi dulu ya. Selamat siang semuanya, saya Imal Akyubsi Sirait dengan angka NPM 2313-041079 sebagai observer lisan dari calon guru Andrean Fernando dengan angka NPM 2313-041069 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2025 dengan topik teks persuasi. Baiklah, di sini saya akan melakukan penilaian terhadap yang pertama, membuka pelajaran. Calon guru Andrean Fernando dalam menarik perhatian siswa sudah sangat baik karena Andrean Fernando memilih posisi yang baik, tidak membelakangi peserta didik, berada di depan dan juga berada di tengah peserta didik. Yang kedua, dalam memilih kegiatan yaitu membaca, bercerita dan mendemonstrasikan, calon guru Andrean Fernando sudah baik dalam melakukannya. Yang kedua, dalam penggunaan media dan alat bantu mengajar. Calon guru Andrean Fernando menggunakan model gambar dan juga menggunakan PPT dengan sangat baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu pola interaksi yang bervariasi. Guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan juga siswa dengan memberikan contoh dan juga memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Selanjutnya yaitu menimbulkan motivasi. Calon guru Andrean Fernando memberikan keantusiasan kepada peserta didik, kemudian menimbulkan rasa ingin tahu di dalam diri peserta didik, kemudian mengemukakan ide yang bertentangan sudah sangat baik, dan juga memperhatikan minat siswa juga sudah sangat baik. Yang ketiga adalah memberi acuan. Calon guru Andrean Fernando dalam memberikan acuan sudah sangat baik, yaitu mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, kemudian menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan sudah sangat baik dan relevan dengan pembelajaran. Yang keempat, membuat kaitan atau apersepsi. Calon guru Andrean Fernando dalam membuat kaitan atau apersepsi itu sudah sangat baik, seperti membuatkan kaitan antar aspek yang relevan. Yang kedua, membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui, dan juga menjelaskan konsep pengertian sebelum diperinci, itu juga sudah sangat baik. Dalam menutup pembelajaran, calon guru Andrean Fernando dalam meninjau kembali yaitu merefleksikan sudah sangat baik, yaitu Andrean Fernando memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merangkum inti pembelajaran dan membuat ringkasan. Ini membuat peserta didik bisa mengingat kembali atau merekonstruksi ulang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, yaitu mengevaluasi. Calon guru Andrean Fernando dalam mendemonstrasikan sudah sangat baik, kemudian dalam mengaplikasikan ide baru pada situasi lain sudah sangat baik, dan mengekspresikan pendapat siswa sendiri sudah sangat baik karena saudara calon guru Andrean Fernando sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Kemudian soal-soal tertulis. Andrean Fernando belum memberikan soal-soal tertulis, namun juga memberikan soal-soal lisan. Yang ketiga adalah refleksi akhir pelajaran. Dalam merefleksikan akhir pembelajaran, calon guru Andrean Fernando sudah sangat baik. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai observer lisan dari saudara Andrean Fernando. Saya ucapkan terima kasih.